Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan intisari dari video kami, yaitu mengenai materi mata kuliah kami biopsikologi yang bertema sistem olfaktori. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Maulidia Fatimah Latifanisa, Oti Nasihatul Amna, dan saya Hilmi Algamar. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai stimulus olfaktori yang dinamakan stimulus dalam sistem olfaktori, yaitu berupa bahan-bahan kimia yang terdapat dalam lingkungan yang terhirup pada saat kita bernafas. Indera penciuman tersebut adalah rongga hidung. Reseptor penerima bau terletak pada hidung bagian atas yang tertutup oleh jaringan selaput lendir yang tidak dilalui oleh udara. Hal tersebut dinamakan olfaktori mukosa. Nah, selaput lendir di sini berfungsi untuk melembabkan udara agar udara yang masuk ke dalam hidung disaring terlebih dahulu agar tidak menyebabkan penyakit. Sistem olfaktori adalah satu-satunya sistem yang jalur sensori utamanya mencapai korteks cerebral tanpa harus terlebih dahulu melalui talamus. Dua jalur olfaktori ini meninggalkan daerah utamanya, yaitu perifrom amigdala. Yang satu berproyeksi secara menyebar ke sistem limbik, yang lainnya berproyeksi ke medial talamus, ke korteks orbitofrontal. Untuk proyeksi limbik ini bekerja memediasi terhadap bau, sedangkan proyeksi orbitofrontal yaitu memediasi persepsi yang disadari terhadap bau. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu yang dinamakan stimulus penciuman, yaitu sistem olfaktori terhadap bahan-bahan kimia melalui udara ataupun lingkungan, kemudian ditarik dengan menghirup napas melalui reseptor-reseptor dengan saluran-saluran melalui rongga hidung. Nah, penciuman terjadi karena adanya molekul-molekul yang menguap dan masuk ke dalam saluran hidung yang mengenai olfaktori. Selanjutnya indera penciuman yang dinamakan atau bisa disebut alat viscera atau alat yang ada dalam rongga badan yang bertujuan atau yang erat hubungannya dengan gastrointestinalis. Selanjutnya mengenai reseptor penciuman yang dinamakan reseptor penciuman merupakan kemoreseptor yang dirangsang oleh molekul larutan di dalam mukus. Reseptor penciuman adalah yakni alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia. Olfaktori mukosa atau mukosa penciuman mengandung ujung saraf bebas dari akson saraf atau saraf yang berperan mengirimkan sensasi terhadap rangsangan kulit bagian kepala, rongga mulut, hidung, gigi, atau lapisan otak. Selaput lendir selain berfungsi untuk melembabkan udara, juga berfungsi yang sama, memiliki fungsi dengan rambut hidung, yaitu sama-sama menyaring udara kotor atau kuman yang masuk ke dalam hidung agar hidung tetap sehat ataupun terhindar dari kotoran-kotoran berkas udara lingkungan sekitar. Daerah sensitif indera pembau yaitu terletak pada bagian atas rongga hidung. Struktur indera pembau terdiri dari sel yang berupa sel epitel dan sel pembau yang berupa neuron sebagai reseptor. Nah, sel pembau ini memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang berupa terletak pada selaput lendir dalam bagian hidung, dan yang lainnya berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut dengan saraf otak atau olfaktori. Nah, saraf ini akan menembus tulang dalam yang masuk ke dalam otak, kemudian bersinaps dengan neuron tractus olfactorius pada bulbus olfaktori. Dalam manusia, peran adaptif utama indera kimiawi adalah berperan dalam pengenalan rasa atau dalam pengenalan bau. Mari kita perhatikan gambar anatomi hidung.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme sistem olfaktori. Dalam indera penciuman atau disebut juga sistem olfaktori adalah sistem sensor yang berfungsi untuk mencium bau. Sistem ini akan menerima, merespon, dan menerjemahkan aroma yang kita hirup. Mekanisme indera penciuman dimulai dari hidung mencium bau tertentu. Penciuman adalah respon sistem olfaktori terhadap bahan-bahan kimia yang ada di udara yang ditarik dengan menghirup nafas melalui reseptor-reseptor dalam saluran-saluran nasal. Manusia mendeteksi penciuman dengan menggunakan reseptor yang terletak pada kedua epitel olfaktori. Reseptor-reseptor olfaktori beralokasi di bagian atas hidung, melekat pada lapisan-lapisan yang disebut olfaktori mukosa atau mukosa olfaktori. Dendrit-dendrit mereka beralokasi di saluran-saluran nasal, dan akson-aksonnya melalui sebuah bagian poros di tulang tengkorak yang bersinapsis pada neuron-neuron yang berproyeksi melalui traktus olfaktori ke otak. Pada mamalia, masing-masing sel reseptor olfaktori hanya berisi satu tipe molekul protein reseptor. Menurut Serizawa et al. 2003, protein-protein reseptor olfaktori dalam membran-membran dendrit sel-sel reseptor olfaktori yang dapat distimulasi oleh bahan-bahan kimia yang bersirkulasi di udara terdapat di saluran-saluran nasal. Semua reseptor tampaknya tersebar di seluruh mukosa tanpa adanya petunjuk tentang organisasi sistemnya. Sel-sel olfaktori berbeda dengan sel-sel reseptor sistem sensorik lainnya. Dalam sebuah aspek penting, begitu diciptakan sel olfaktori baru, itu mengembangkan akson yang tumbuh sampai mereka mencapai tempat yang tepat di bulbus olfaktori. Setiap sistem reseptor olfaktori baru harus bertahan hidup selama beberapa minggu sebelum digantikan. Setiap traktus olfaktori berproyeksi ke beberapa struktur lobus tempat temporal medial, termasuk amigdala dan konteks preform, sebuah daerah konteks temporal media yang berdekatan dengan amigdala. Maksud saya amigdala. Korteks piriform dianggap sebagai korteks olfaktori primer. Tapi anggapan ini sedikit sewenang-wenang. Menurut Ben-Safi et al. 2014, dua jalur olfaktori utama meninggalkan daerah preform amigdala. Yang satu berproyeksi secara menyebar ke sistem limbik, yang lain berproyeksi melalui nuklei dorsal medial talamus ke korteks orbito sebagai korteks olfaktori primer. Tapi anggapan ini sedikit sewenang-wenang. Menurut Ben-Safi et al. 2014, dua jalur olfaktori utama meninggalkan daerah preform amigdala. Yang satu berproyeksi secara menyebar ke sistem limbik, yang lain berproyeksi melalui nuklei dorsal medial talamus ke korteks orbito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada sistem olfaktori. Gangguan pada indera penciuman kita yaitu hidung tentu saja akan mengganggu kemampuan mendeteksi bau di sekitar kita, sehingga kita tidak bisa mencium bau dengan baik. Biasanya kondisi ini terjadi akibat adanya masalah pada saraf olfaktori yang bertugas untuk mengontrol wangian yang masuk dalam hidung kita. Nah, jika saraf olfaktori kita terganggu, terdapat 4 jenis kelainan yang bisa mengganggu indera penciuman kita. Apa saja? Yang pertama yaitu hiposmia, yang kedua adalah parosmia, yang ketiga adalah pantosmia, yang keempat adalah anosmia. Nah, yang pertama, apakah itu hiposmia? Hiposmia adalah menurunnya kemampuan mendeteksi bau. Nah, hiposmia adalah sebuah gangguan penciuman yang menyebabkan penurunan kemampuan
hidung untuk mendeteksi bau, dan hal ini ternyata bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah alergi, cedera di kepala, infeksi saluran pernafasan, polip hidung, septum hidung yang bengkok, sinusitis kronis, atau penggunaan obat-obatan seperti ampicillin, loratadin, atau amitriptilin. Nah, selain faktor yang di atas, ternyata kebiasaan pada gaya hidup kita juga dapat menjadi pemicu hiposmia itu terjadi. Nah, apa aja? Misalnya adalah kebiasaan merokok dan penggunaan obat-obatan terlarang juga dapat menyebabkan hidung kita tidak bisa mencium bau secara maksimal. Nah, jika kita mengalami gangguan penciuman seperti hiposmia, kita harus waspada. Siapa tahu penyakit ini merupakan pertanda bahwa kita menderita obesitas, Parkinson, atau tekanan darah tinggi. Nah, umumnya para penderita Parkinson mengalami gejala berupa penurunan fungsi hidung untuk merasakan sesuatu, untuk mencium sesuatu ya. Nah, oleh karena itu apabila kita merasa indera penciuman kita tidak setajam biasanya atau menurunnya tingkat kemampuan untuk mencium, nah konsultasikan segera kepada dokter. Yang kedua ada salah mengenali bau atau disebut parosmia. Nah, tidak hanya kemampuan penciuman saja yang menurun, tetapi salah mengenali bau juga adalah salah satu ciri kita mengalami kerusakan pada sistem olfaktori. Nah, itu dua tanda tersebut itu bisa menjadi tanda bahwa kita terkena penyakit parosmia. Nah, parosmia adalah sebuah keadaan ketika seseorang bisa mendeteksi bau tetapi salah mengenalinya. Nah, misalnya wangian yang sebenarnya tidak cukup bau diartikan sebagai bau yang sangat tidak menyenangkan. Nah, respon penderita parosmia ini biasanya menggambarkan bahwa sebagian besar yang ia cium adalah wangian yang tidak enak. Lalu, gangguan penciuman ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti kerusakan pada neuron penerima indera penciuman, lalu ada cedera di kepala, yang ketiga flu, yang keempat terpapar oleh racun, dan yang terakhir adalah gangguan pada sistem saraf dan sinus. Nah, lalu yang ketiga ada mencium bau yang tidak ada, yaitu pantosmia. Sesuai dengan namanya, pantosmia artinya halusinasi terhadap bau-bau yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, kita tiba-tiba mencium bau bawang putih, padahal kenyataannya tidak ada wangian seperti itu, atau tidak ada bawang putih di sekitar kita. Nah, penyebab terjadinya gangguan penciuman yang satu ini hampir sama dengan parosmia, mulai dari cedera di kepala, flu, kerusakan pada sistem saraf, hingga sinus. Meskipun demikian, keduanya sangat berbeda. Kalau parosmia adalah salah mengenali bau, kalau sedangkan pantosmia adalah mencium bau yang tidak ada. Selanjutnya yang keempat ada hilangnya kemampuan penciuman pada hidung atau yang biasa disebut dengan anosmia. Anosmia ini berbeda dengan 3 penyakit yang disebutkan sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya masih bisa mencium masih bisa mencium walaupun salah. Kalau anosmia ini penderita sama sekali tidak bisa mencium bebauan. Nah, kondisi seperti ini bisa terjadi akibat cedera pada otak atau kondisi hidung, atau ada pula penderita yang memang sudah terlahir dengan anosmia. Nah, kalau kita kehilangan indera penciuman ketika sedang flu atau pilek, biasanya hal tersebut hanya berlangsung sementara saja. Ya kan, kalau pilek gitu atau flu biasanya kan kita suka kehilangan indera penciuman gitu ya, tidak bisa mencium sesuatu. Nah, kalau flu itu atau pilek hanya terjadi sementara saja. Nah, akan tetapi alangkah baiknya jika berkonsultasi kepada dokter untuk mencegah berbagai komplikasi anosmia yang bisa saja muncul gitu. Jadi, kalau kita mengalami kehilangan kemampuan untuk mencium gitu, mencium bebauan sesuatu, lebih baik kita segera memeriksakannya ke dokter. Takut-takut itu adalah gejala awal dari anosmia, seperti itu. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.